Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Huda, NIM 1264062121114 dari kelas MKS 1C akan menjelaskan tentang macam-macam hadis dan kehujahan hadis. Yang pertama adalah hadis qauliyah. Hadis qauliyah yaitu hadis yang disandarkan dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Contohnya, An Utsman radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik adalah seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah yaitu hadis yang disandarkan dari perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah hadis takririyah. Hadis takririyah adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau yang telah dilakukan oleh para sahabat. Perkataan dan perbuatan sahabat digolongkan hadis takririyah bila mana perkataan dan perbuatan tersebut tidak mendapatkan sanggahan dari Nabi dan disandarkan sewaktu beliau masih hidup. Yang keempat adalah hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenaan dengan fisik, sifat, dan kepribadiannya. Contohnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khalqan. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Yang kelima adalah hadis hammi. Hadis hammi adalah hadis yang berisi cita-cita Nabi Muhammad SAW. Contohnya, suatu ketika Nabi menghendaki puasa pada tanggal 9 Muharram. Beliau bersabda, "Insya Allah tahun depan saya akan berpuasa pada hari ke-9. Namun cita-cita belum sempat dikerjakan, sebab sebelum sampai tanggal beliau sudah wafat." Selanjutnya, kehujahan hadis. Secara terminologi, kehujahan hadis berarti alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan. Dengan kata lain, kehujahan berarti dapat tidaknya alasan yang dikemukakan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Dengan demikian, kehujahan hadis adalah dapat tidaknya hadis dijadikan alasan atau dasar penetapan hukum Islam. Para ulama hadis mengemukakan beberapa argumentasi baik untuk membuktikan hadis sebagai sumber Islam. Yang pertama, argumentasi rasional atau teologis, yaitu menerima hadis sebagai hujah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Apalagi ia tidak menerima hadis sebagai hujah, maka sama halnya ia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, argumentasi Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan agama. Beliau diberi tugas untuk menjelaskan Al-Quran sebagaimana suri teladan yang wajib diikuti umat Islam. Di samping itu, umat Islam wajib mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, argumentasi hadis. Banyak hadis yang menggambarkan tentang pentingnya taat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah pesan Rasulullah agar menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.